Video ini masih lanjutan tadi pagi. Jadi ceritanya adalah flashback sebelum Hugh Legrand pingsan. Dan di episode ini sama sekali gak ada Cry. Isinya full cuma dari sudut pandang murid baru dari Cry yang tempo hari telah diberikan ujian 1000 cobaan serta belum pulang-pulang lagi. Namun sebelum ia sempat menyusun strategi atau menenangkan diri, tiba-tiba saja ada sesuatu yang merobek ketenangan dari dalam lorong itu. Di momen ini, tercium bau busuk yang menyeruak tajam dari arah yang akan ia lalui. Bukan bau biasa, ini adalah aroma jahanam dari daging yang telah membusuk berhari-hari, menusuk hingga ke pangkal tenggorokan. Udara yang tadinya dingin, lembab, dan hening, kini berubah menjadi hangat, lengket, dan penuh tekanan tak kasat mata, seolah lorong ini tak lagi bagian dari dunia manusia. Lalu terdengar suara basah, seperti suara sebuah cairan lengket yang jatuh dari tempat tinggi ke tanah. Dan benar saja, di hadapannya itu, sesuatu jatuh ke lantai batu, berat, lembek, dan hidup. Bunyinya menjijikkan, terlalu nyata untuk diabaikan. Hugh langsung menahan napas, namun refleksnya justru memerangkap bau itu dalam paru-parunya. Ada rasa logam yang pekat, seperti darah lama yang mengering, bercampur dengan aroma pembusukan dan udara basi yang tertahan. Ia menyipitkan mata, tubuhnya menegang. Bau ini luar biasa menyengat. Terlalu dekat, jauh lebih dekat dari yang seharusnya, dan itu yang membuatnya waspada. Naluri bertarung yang selama ini menyelamatkan nyawanya tidak bereaksi tepat waktu. Padahal seharusnya ia sudah menyadari keberadaan makhluk ini sebelum jaraknya sejauh ini. Tapi kini, semuanya terlambat. Entah apa yang menyembunyikan kehadirannya, entah itu ilusi, pengaburan spiritual, atau sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Tapi satu hal pasti, ia tengah berhadapan dengan sesuatu yang bukan hanya kuat, melainkan juga cerdas. Belum sempat ia menimbang lebih jauh, dari balik tikungan gelap di lorong, sesosok bayangan besar melangkah masuk. Bayangan itu bergerak lambat namun berat, seolah tiap langkahnya membawa kematian. Sosok humanoid itu menjulang lebih dari 2 meter. Posturnya membengkak, perutnya besar dan menggantung seperti kantong daging yang siap meledak. Kulit yang menempel di tubuhnya tidak lagi utuh, melainkan meleleh, menggantung dalam lapisan busuk yang terus menetes ke lantai. Setiap tetesan daging cair yang menyentuh batu memicu reaksi kimia, mengepulkan asap beracun yang mengisi udara sekitar. Sepasang mata merah menyala dari wajah makhluk itu. Bukan cahaya biasa, melainkan bara api hidup menyala dari dalam tengkoraknya. Mata yang membawa kebencian kuno dan kegilaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Hugh langsung menyadari bahwa inilah sumber bau mengerikan itu. Di tangan kanannya, makhluk itu menggenggam kapak besar, bilahnya kasar dan hitam seperti tulang terbakar. Permukaan kapaknya berlumuran darah, menetes tanpa henti seperti luka terbuka. Sementara di tangan kirinya tergantung rantai besi yang berayun pelan. Dia juga terlihat membawa kepala-kepala manusia yang dipasung dengan kejam. Beberapa tanpa mata, sebagian masih menyimpan ekspresi ngeri yang membeku di saat-saat terakhir hidup mereka. Itu bukan sekadar pemandangan horor, itu adalah pesan. Sebuah penanda bahwa makhluk ini tidak hanya membunuh, ia menghina, memamerkan, dan menikmati penderitaan korbannya. Tatapan makhluk itu langsung mengunci sosok Hugh, dan dalam sekejap, sang prajurit merasakan hawa niat membunuh yang begitu padat hingga hampir bisa disentuh. Mata merah itu menyala lebih terang, dan bibir tebal makhluk itu melengkung, membentuk senyuman bengkok, penuh kebengisan. Meskipun tubuhnya tampak membusuk dan cairan dagingnya terus menetes, tidak ada tanda-tanda bahwa ia merasakan sakit. Kemudian, dari dalam tenggorokan makhluk itu, keluarlah suara serak dan berat. Sebuah pernyataan, sebuah pengakuan bahwa mangsanya telah ditemukan. Dan ketika suara itu terdengar oleh Hugh, ia pun kini seketika langsung tersentak oleh satu kenyataan mengerikan. Makhluk ini memiliki kesadaran. Ia bisa bicara, dan ia sadar sepenuhnya akan apa yang sedang ia lakukan. Namun sebelum ketegangan itu mencapai puncak, makhluk itu mengeluarkan raungan menggema yang mengguncang lorong. Suaranya seperti logam dipaksa beradu dengan batu. Lalu dengan satu gerakan liar, ia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan menerjang. Hugh langsung bertindak. Tubuhnya turun ke posisi bertahan,
Satu kaki ditarik ke belakang, dan pedang di tangannya terangkat menghadap depan. Napasnya teratur, pikirannya mengerucut ke satu fokus tunggal, bertahan atau mati. Kapak itu menembus udara, darahnya beterbangan, menciptakan jejak merah di udara yang pekat. Kepala-kepala yang tergantung di tangan kiri makhluk itu bergoyang hebat, seolah ikut tertawa dalam kekacauan. Namun saat fokusnya menajam, Hugh menyadari sesuatu yang tidak wajar. Kapak itu terlalu bersih dari luka pemakaian, terlalu mencolok, dan rantai yang menembus tengkorak kepala-kepala itu terlalu rapi, terlalu simetris. Di momen itulah Hugh pun langsung sadar bahwa semua ini hanya properti, aksesori, simbol, bukan sisa korban. Dan itu berarti darah yang menetes dari kapaknya pun belum tentu nyata. Phantom semacam ini, makhluk dari masa lalu yang dibangkitkan oleh kutukan, kenangan, atau kebencian, seringkali memiliki karakteristik teatrikal. Mereka memamerkan kekuatan melalui ilusi, menciptakan ketakutan dari simbol-simbol yang membekas di jiwa manusia. Tapi itu tidak membuat mereka kurang berbahaya. Sebab bahkan jika semua itu palsu, kapaknya tetap bisa membelah kepala, dan daging busuk yang meleleh itu tetap menyebarkan racun nyata. Namun saat makhluk itu menghampiri dalam jarak serang, Hugh membuat keputusan. Dalam satu hentakan penuh tenaga, ia menginjak lantai batu dan melesat ke depan, ke arah sang monster. Kecepatan geraknya membuat udara bergolak. Tubuhnya menunduk, memotong jalur serangan lawan. Kapak itu belum sempat turun ketika Hugh telah menyelinap di sisi kirinya. Dalam sekejap mata, ia menebaskan pedangnya ke arah tubuh makhluk itu saat mereka berpapasan. Saat itu pula, pandangannya pun langsung bertemu dengan salah satu kepala yang tergantung di tangan kiri lawan. Kepala itu nampaknya sedang tersenyum. Meskipun matanya telah dikorek dan wajahnya membeku dalam ekspresi kematian, bibir setengah membusuk itu tampak menyeringai. Bukan seringai dari manusia, tapi seringai dari sesuatu yang sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan dan kini mengamati balik manusia yang mencoba melawannya. Tidak ada keraguan, ini bukan korban, ini simbol. Dan makhluk ini bukan sekadar predator, ia adalah cerminan dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih busuk dari kematian. Tapi bahkan dalam kengerian seperti itu, Hugh tidak gemetar. Ia mendarat dengan mantap di belakang musuhnya. Pedangnya siap, napasnya teratur. Ia telah melihat yang lebih buruk. Ia telah menghadapi yang lebih mematikan. Dan jika ini adalah ujian lain dari lorong yang menyimpang ini, maka ia tahu satu hal. Jika hanya seperti ini, tak ada sama sekali alasan untuk takut. Serangan cepat yang dilepaskan Hugh menghantam udara dengan kekuatan penuh, melesat seperti kilatan cahaya dalam kegelapan lorong. Gerakannya begitu presisi, seperti hasil latihan yang dipahat dari pengalaman hidup dan mati. Dan untuk sesaat, ia yakin serangannya akan langsung menebas tubuh lawannya. Namun, ia salah. Kapak makhluk itu masih terangkat ketika tebasan Hugh dilayangkan. Waktu seolah berhenti sejenak. Tapi saat bilah pedangnya seharusnya merobek daging busuk itu, tidak ada perlawanan. Tak ada percikan darah. Tak ada suara tulang retak. Yang ada hanyalah kekosongan. Hugh menatap tajam ke depan, namun tak melihat tubuh raksasa itu. Ia kehilangan titik fokus. Tubuhnya sedikit condong ke depan karena dorongan serangannya yang meleset. Dan seketika, ia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya berputar setengah lingkaran. Kedua kakinya menghentak lantai dengan keras, membentuk kembali kuda-kuda bertahan. Napasnya tertahan. Tatapannya bergerak cepat ke belakang, mencari bayangan besar itu, mencari bau busuk, mencari suara langkah berat dan raungan liar yang menggetarkan dinding lorong. Tapi yang ia temukan hanyalah kesunyian dan kehampaan. Makhluk itu menghilang. Namun itu tidak mungkin. Phantom memang bisa menghilang setelah dikalahkan. Tapi Hugh tahu, ia belum menyentuhnya. Belum satu pun serangan yang mengenai tubuh busuk itu. Dan jelas, makhluk itu belum mati. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara berat menghantam dari atas. Langit-langit retak. Makhluk itu muncul kembali dari atas, dari kegelapan yang menggantung di langit-langit lorong, dan menghantam ke bawah dengan kekuatan besar. Kapaknya terayun seperti palu raksasa, menciptakan gelombang tekanan udara yang membuat rambut Hugh bergetar. Hugh bereaksi cepat. Ia melompat ke samping, memutar tubuhnya di udara.
Ujung kapak itu menghantam lantai tempat ia berdiri beberapa detik sebelumnya, menghancurkan batu, meledakkan debu, dan menciptakan cekungan dalam yang mengepulkan uap beracun dari daging yang menetes di bilah senjata. Ia berguling ke tanah, lalu bangkit dengan lincah. Dalam satu gerakan mulus, ia kembali dalam posisi bertahan, pedangnya terangkat, matanya tajam menatap sang musuh. Makhluk itu tidak memberi jeda. Ia langsung menebas ke samping, mengayunkan kapaknya dengan kecepatan yang tidak sepadan dengan tubuh besarnya. Udara terbelah dan lorong sempit itu berubah menjadi arena maut. Hugh melompat ke belakang, lalu mengayun ke kiri, menghindari tebasan horizontal. Tapi makhluk itu mengejar dengan kejam. Kapaknya berputar, melingkar, lalu dihentakkan ke bawah dengan keras. Kali ini, Hugh tidak mundur. Ia melompat ke depan, masuk ke dalam jarak serang lawan, dan menekuk lututnya rendah. Dengan posisi itu, ia melesat ke sisi kiri lawan dan menebaskan pedangnya ke arah punggung makhluk itu. Tebasannya menghantam, tetapi tak ada suara daging robek, hanya dentuman kecil, dan pedangnya seolah melewati kabut. Makhluk itu kembali menghilang. Seketika, tanpa suara, tanpa peringatan, Hugh terdorong oleh kekosongan serangannya sendiri, namun ia sudah siap. Ia meluncur maju, lalu berputar dan mengangkat pedangnya ke atas untuk berjaga-jaga dari serangan udara. Tapi kali ini tak ada suara dari atas, tak ada bau busuk yang menyergap. Namun dari belakang datang hembusan udara tipis. Senyap, tapi cukup untuk membuat Hugh menoleh dengan cepat dan pedangnya terangkat secara naluriah. Tebasan kapak menghantam pedangnya. Percikan cahaya meledak di udara saat logam bertemu logam. Kekuatan brutal menghantam bahunya, memaksa kakinya tergeser beberapa langkah ke belakang. Namun Hugh bertahan. Serangan balasan datang cepat. Hugh menangkis satu ayunan, lalu memutar tubuhnya ke kanan untuk menghindari pukulan berikutnya. Ia menekuk tubuh ke belakang, nyaris mencium lantai saat kapak itu menghantam di atasnya. Dalam satu gerakan memutar, ia menggunakan momentum tubuhnya untuk menyerang dari bawah, menyodok ke arah perut makhluk itu. Tapi tubuh itu seperti bayangan. Tak ada darah, tak ada luka. Makhluk itu menyeringai lagi. Wajahnya dekat. Nafas busuknya menyapu wajah Hugh. Matanya bersinar merah menyala. Dan saat tubuh mereka bersisian, rantai kepala manusia itu kembali berayun, nyaris menyentuh wajah Hugh. Salah satu kepala itu membuka mulut. Senyuman setengah hancur kembali terlihat. Gerakan Hugh langsung berubah. Ia melompat ke belakang, lalu berputar, menciptakan jarak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya menatap tajam, mencari pola, mencari petunjuk. Makhluk ini bukan hanya kuat, ia bermain dengan realitas, dengan persepsi. Setiap kali Hugh mengira berhasil menyentuhnya, tubuh itu lenyap. Dan setiap kali ia lengah, makhluk itu muncul dalam wujud nyata, menebaskan senjata mematikan dengan kekuatan luar biasa. Ia menyesuaikan napasnya, menyeka keringat dari pelipis. Tubuhnya mulai lelah, tapi pikirannya tetap tajam. Ini bukan tentang kekuatan semata. Ini adalah pertempuran persepsi. Dan ia harus menemukan kebenaran di balik ilusi itu, atau mati terpotong dalam permainan bayangan. Lalu sesuatu kembali berubah. Makhluk itu berdiri di ujung lorong. Diameter mata merahnya masih menyala, tapi kini ia tidak bergerak. Hugh menatapnya tajam dan menyerang sekali lagi. Dengan kecepatan penuh, ia menebas ke arah tubuh busuk itu. Namun kali ini, bahkan bayangan makhluk itu lenyap sebelum tebasan mengenai apapun. Lorong kembali sunyi. Udara kembali stagnan. Tak ada bau, tak ada jejak. Di hadapannya hanya kehampaan. Makhluk itu telah menghilang. Tidak meninggalkan suara, jejak, atau sisa keberadaan. Ia lenyap sepenuhnya, seakan tidak pernah ada di tempat ini sejak awal. Sensasi dingin menjalar di punggungnya. Napasnya tertahan. Ia menatap sekeliling, mencari tanda, tapi tidak menemukan apapun. Bahkan daging busuk yang sempat menetes ke lantai telah lenyap. Udara pun kembali netral. Terlalu netral. Namun saat ia hendak melangkah, suasana mendadak berubah. Di momen itulah, kabut tipis yang sejak tadi menyelimuti lorong kini menebal dalam intensitas yang mengerikan. Dalam hitungan detik, lorong itu tenggelam dalam kegelapan mutlak.
Kabut hitam merayap dari dinding, dari celah-celah lantai, dan dari kegelapan yang mengantung di langit-langit. Kabut itu bukan sekadar uap. Ia terasa berat, hampir seperti zat hidup yang menyentuh kulit dan meresap ke dalam pori-pori. Hugh menahan napas, tapi dadanya mulai sesak. Kepalanya berdenyut. Dunia berputar, pandangan mengabur. Tubuhnya mulai limbung. Lututnya gemetar. Seluruh kekuatan yang tersisa menguap begitu saja. Dan pada akhirnya, ia tidak sanggup menahan lebih lama. Tubuhnya jatuh menghantam lantai batu yang dingin. Pandangannya meredup. Kesadarannya terkikis. Itulah ingatan terakhir yang bertahan dalam pikirannya. Momen ketika ia pertama kali melangkah masuk ke dalam gudang harta karun misterius yang terletak di tengah kota. Tempat yang seharusnya menyimpan kekayaan dan rahasia, tapi justru mempertemukannya dengan sesuatu yang tak terduga. Dan makhluk itu, dengan mata menyala dan tubuh busuk menggantung, adalah musuh pertama yang ia hadapi, dan satu-satunya yang ia lihat sebelum kesadarannya hilang di telan kegelapan. Singkat cerita, tepat setelah Hugh baru sadar dari pingsannya itu, maka Hugh pun kini langsung mencoba berdiri, merangkum semua kejadian, dan juga kembali melangkah semakin dalam. Langkah demi langkah menembus lorong yang semakin gelap, semakin dalam, dan semakin sunyi. Di benaknya, potongan-potongan kejadian saat sebelum ia pingsan berputar kembali. Ia merangkumnya, menelaahnya satu persatu, mencoba mencari arti dan logika di balik serangan ilusi, bau busuk, dan makhluk aneh yang seolah hidup di antara batas mimpi dan kenyataan. Tapi jawaban tidak datang. Dan justru karena itu, ia memilih untuk terus melangkah. Sejak kemunculan Phantom pertama itu, Hugh tidak lagi menemukan satupun makhluk serupa di sepanjang lorong yang ia jelajahi. Tak ada raungan, tak ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, bahkan jejak bau busuk pun telah menghilang sama sekali. Hening yang mencurigakan itu justru membebani langkahnya, membisikkan ketidakberesan yang tak kasat mata. Ini bukan jenis keheningan yang menenangkan, ini adalah keheningan yang menjerat, yang membuat setiap langkah terdengar terlalu jelas, seolah sedang disaksikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam benaknya, Hugh menyadari satu hal dengan pasti. Ia sedang ditahan jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Berbeda dengan treasure vault lain yang pernah ia lewati, tempat ini menunjukkan karakter yang tak biasa. Kadang, suara langkah kaki samar terdengar dari kejauhan. Terkadang pula, suara gemerisik atau dentingan besi terdengar pelan seperti bisikan mimpi. Namun, pantulan suara dari dinding-dinding batu membuat arah sumbernya tak pernah bisa dipastikan. Segalanya terasa seperti ilusi yang sengaja dibentuk untuk membuat pengunjung kehilangan rasa arah dan juga akal sehat. Langkahnya terhenti ketika tiba-tiba batu di bawah kakinya sedikit tenggelam. Ia menggeram pelan. Sial, jebakan lagi. Merepotkan. Hampir bersamaan dengan desahannya, suara pelat mekanik terdengar aktif dari belakang. Sekejap kemudian, anak panah hitam melesat dengan kecepatan tinggi. Dengan satu gerakan cekatan, ia menghindari proyektil itu, membiarkannya menghantam dinding dengan bunyi nyaring. Ujung anak panah menancap dan bergetar sebelum akhirnya diam, meninggalkan bau tipis dari racun logam yang telah mengering. Sebagai seorang ksatria pengawal, Hugh memang tidak dilatih seperti para thief yang mampu mendeteksi jebakan dari kejauhan. Tetapi kepekaan insting tempurnya telah dilatih untuk menghadapi situasi mendadak. Jika kecepatan anak panah itu sedikit lebih tinggi, mungkin ia akan sedikit kesulitan. Tapi jebakan ini terasa ketinggalan zaman. Atau mungkin itu memang disengaja, seolah treasure vault ini tidak berniat mencelakainya, melainkan sekadar mengujinya. Ada sesuatu yang ganjil, yaitu bersambung pada bagian berikutnya.